البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada penjelasan perkataan Tahawi rahimahullahu ta'ala, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bi dhanbin ma lam yastahillah. Yang kalimat ini sebagai bantahan untuk siapa? Indakumam. Sebagai bantahan untuk firqah Khawarij yang mereka mengkafirkan ahlul qiblah dengan sebab dosa. Cuma terjadi khilaf, apakah yang dimaksud dengan dosa itu mencakup dosa besar dan dosa kecil, ataukah hanya dosa besar saja. Dan kesimpulan dalam masalah ini kemarin bagaimana? Ashwi. Nah. Tapi berarti asalnya untuk Khawarij mereka mengkafirkan dengan sebab dosa besar. Kemudian pada Khawarij yang mencapai tingkatan hulu, mereka masukkan juga dosa kecil dalam kategori dosa-dosa yang karenanya seorang dikafirkan. Baik. Dan kemarin berhubungan dengan ucapan ini, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bi dzanbin ma lam yastahillah. Ada ungkapan yang lebih bagus yang jauh dari kritikan. Bagaimana bunyinya, Ismail? Na'am, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bi kulli dhanbin. Maksudnya tidak semua dosa itu apa? Ahli kitab dikafirkan karenanya. Menunjukkan di sana ada dosa-dosa yang apabila seorang menerjangnya bisa menjadikan pelakunya kufur. Sebagaimana dikatakan bahwasanya al-kabair baridul kufri. Dosa-dosa besar itu baridul kufri, yaitu pos yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Baik. Kita lanjutkan. Nah, walihada kita ulangi dari sini. Walihada imtana katsirun minal a'immati an itlaqil qawli bi anna la nukaffiru ahadan bi dhanbin. Bal yuqalu la nukaffiruhum bi kulli dhanbin kama taf'aluhu al-khawarij. Ya. Nah, oleh karena itulah banyak dari para imam kaum muslimin mereka tidak mau untuk memutlakkan perkataan bahwasanya kita tidak mengkafirkan seorang pun dengan sebab dosa secara mutlak. Bahkan dikatakan bahwasanya kita tidak mengkafirkan mereka dengan sebab semua dosa. Tapi di sana ada dosa-dosa yang memang seorang bisa
terjatuh dalam kekufuran. Nah, wa farqun bainan nafyil 'am wa nafyil 'umum. Perhatikan. Dan beda antara an-nafyul 'am, yaitu penafian secara umum, dan nafyil 'umum, menafikan keumuman. Kalau an-nafyul 'am, maksudnya apa? Penafian secara umum ini seperti lafaz la nukaffiru ahadan bidzanbin. Ini nafyul umum. Dalam artian kita tidak mengkafirkan seorang pun dengan sebab dosa. Paham? Tadi berarti semua dosa kita tidak mengkafirkan seorang pun dengan sebabnya. Paham? Paham tidak? Adapun nafyul umum, penafian keumuman, maksudnya bahwasanya kita meniadakan bahwasanya semua dosa itu pelakunya dikafirkan. Menunjukkan di sana ada sebagian dosa yang terkadang seorang bisa dikafirkan karenanya. Paham ini? Paham bedanya? Sebar. An-nafyul 'am dan nafyul umum. Nafyul umum inilah yang kemudian diungkapkan dengan apa? La nukaffiruhum bikulli dzanbin. Berarti maksudnya ada ba'du dzunub. Innama yukaffaru bi ba'di dzunub wa laisa bikulliha. Ya, sebagian dosa-dosa seorang dikafirkan karenanya, tidak keseluruhannya. Baik. Wal wajibu innama huwa nafyul umum, dan yang wajib itu adalah apa? Penafian keumuman. Penafian keumuman. Kenapa? Karena memang tidak semua dosa menjadikan pelakunya dikafirkan, karena dosa bertingkat-tingkat. Menginjak-injak Al-Quran, dosa. Ya kan? Ini bisa mencapai derajat kekafiran tidak? Bisa. Bisa mencapai derajat kekafiran. Mencuri dosa. Tapi pada asalnya untuk mencuri tidak sampai derajat kekufuran. Wal wajib innama huwa nafyul umum munaqidatan liqaulil khawarij alladzi yukaffiruna bikulli dzanbin. Dan wajib adalah menafikan keumuman yang dengannya atau untuk apa? Membantah perkataan khawarij yang mereka mengkafirkan dengan sebab keseluruhan dosa. Walihada wallahu a'lam qayyadahu Syekh rahimahullahu ta'ala biqaulihi ma lam yastahillah. Oleh karena itulah wallahu a'lam Syekh memberikan takyid, memberikan batasan dalam masalah ini, ma lam yastahillah, selama dia tidak menghalalkannya. Mafhumnya berarti kalau seorang menghalalkan suatu dosa maka terjatuh dalam kekufuran. Qala wa fi qawlihi ma lam yastahillah isyaratun ila anna muradahu min hadhihi an-nafi al-'am likulli dhanbin min adh-dhunubil 'amaliyah lal 'ilmiyah. Pada perkataan beliau ma lam yastahillah ini isyarat bahwasanya maksud beliau dengan penafian yang umum ini, ya penafian yang umum, mencakup semua dosa. Yang dimaksud adalah minadz-dzunubil amaliyah, dari dosa-dosa yang sifatnya amali. Dosa-dosa yang sifatnya amali yaitu yang berupa perbuatan, zina, mencuri, merampok, membunuh. Ya, ini dzunub al-amaliyah. Lal ilmiyah, bukan dosa-dosa ilmiah yang sifatnya aqaidiyah, sifat-sifatnya berupa keyakinan. Baik.
Karena dosa-dosa yang sifatnya berupa keyakinan, akhwan, ini yang diserang adalah hati. Walaupun mungkin dia tidak melakukannya, akhwan, tapi apabila itu ada, bisa mengkafirkan orang yang yang terjatuh padanya. Misalnya berkeyakinan bahwasanya sholat 5 waktu tidak wajib. Ini jelas menyelisihi perkara yang telah terpatri pada diri-diri kaum muslimin. Bahkan itu termasuk hal yang diketahui secara daruri. Seorang muslim pertama kali tentunya tahu itu. Kalau dia kemudian tidak wajib, walaupun dia melakukan, tapi tetap dengan keyakinan itu keyakinan kufur. Dan yang dimaksud dengan istihlal, istihlal yaitu ja'lul muharram syar'an halalan, menjadikan perkara yang diharamkan secara syar'i itu halal. Dan istihlal terbagi menjadi 2 macam, qalbiyun i'tiqadiyun, dan yang kedua amali. Kalau istihlal yang sifatnya qalbi atau i'tiqadi, itu seorang berkeyakinan bahwasanya apa yang Allah haramkan atau sebagian apa yang Allah haramkan itu halal. Seperti berkeyakinan misalnya zina itu halal, maka ini kufur berdasarkan ijma' kaum mukminin, walaupun tidak melakukan zina. Walaupun tidak berzina, kalau dia meyakini zina itu halal, maka ini kufur berdasarkan ijma'. Yang kedua, ikhwan, istihlal yang sifatnya amali. Yang dimaksud istihlal amali yaitu al-istirsal fi fi'lil ma'asi wal muharramat duna an ya'taqida hillaha, yaitu terus menerus melakukan kemaksiatan dan keharaman tanpa berkeyakinan halalnya. Nah, ini secara perbuatannya, kawan, secara perbuatannya, karena terus menerus melakukan yang haram itu, secara perbuatan itu seakan-akan halal, tapi dia tidak meyakini kehalalannya. Nah, untuk istihlal yang sifatnya amali seperti ini, pelakunya berdosa. Pelakunya berdosa dan terancam dengan azab jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, tapi tidak dihukumi kafir. Oleh karena itulah ketika dikatakan istihlal, biasanya yang pertama kali muncul di benak dan dipahami adalah istihlal yang sifatnya qalbi i'tiqadi, yang sifatnya di hati, keyakinan. Wa fihi iskal. Dan padanya ada iskal. Kenapa? Fa inna syari'a lam yaktafi minal mukallafi fil amaliyati bi mujarradil amali dunal ilmi, wala fil ilmiyati bi mujarradil ilmi dunal amal. Dan padanya ada sedikit kerancuan, sebab pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan asy-syari' ini bukan nama dari nama-nama Allah, tapi diungkapkan min babil ikhbar, pengkhabaran saja bahwasanya Allah zat yang menetapkan syariat. Dan telah kita lewati dalam pembahasan asma wa sifat bahwasanya babul akhbar ausa min babil asma. Bab tentang pengkhabaran, mengkhabarkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia adalah pembuat syariat, ini lebih luas daripada bab tentang penetapan nama. Karena
Kalau nama harus memang datang dalil nas. Nah, pembuat syariat tidaklah mencukupkan dari mukallaf pada perkara-perkara akidah, pada perkara-perkara amaliyah hanya dengan sekedar beramal tanpa ada ilmu, tanpa ada keyakinan. Cuma beramal tok, melakukan perbuatan tok tanpa ada keyakinan ini, tidak cukup. Sebagaimana pula tidak cukup dalam perkara akidah, ya, tanpa adanya amalan. Baik, walaysa al-amalu maksuran ala amalil jawarih, bal a'malul qulubi aslun li amalil jawarihi wa a'malul jawarihi taba'. Bahkan amalan-amalan hati itu merupakan asal untuk amalan anggota badan, dan amalan-amalan anggota badan itu taba', yaitu ngikut saja dari apa yang ada di hati. Oleh karena itulah sumber kebaikan dan keburukan ya pada hati. Baik. Illa an yudhamman qauluhu yastahillah bimakna ya'taqiduh au nahwu dzalik. Kecuali apabila dikandung pada perkataan beliau yastahillah, maksudnya maknanya ya'taqiduh atau yang semisalnya. Baik. Nah, dari sini ya kawan, makanya tadi dikatakan bahwasanya istihlal ada dua, ada amali, ada ilmi. Dan makanya agar tidak terjadi kerancuan dikarenakan dua kemungkinan ini, maka kata syarih, hendaknya dikandungkan di dalam makna istihlal, yaitu ya'taqidu, yaitu mengakui, meyakini tentang kehalalannya. Wa qawluhu wa la naqulu la yadurru ma'al imani dzanbun liman amilah. Kemudian potongan yang kedua dari perkataan Tahawi, kami tidak mengatakan bahwasanya tidak bermudarat bersamaan dengan adanya iman suatu dosa. Selama masih ada iman, dosa tidak bermudarat sama sekali bagi yang melakukan dosa tersebut. Ila akhiri kalami raddun alal murji'ah. Ini bantahan untuk murji'ah. Fa innahum yaqulun la yadurru ma'al imani dzanbun. Karena mereka mengatakan tidak bermudarat bersamaan dengan adanya iman dosa secara keseluruhan. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun, sebagaimana tidak bermanfaat bersama dengan adanya kekufuran suatu ketaatan. Ini prinsip Murji'ah, kawan. Kenapa? Karena iman di sisi mereka itu ya, selama ada iman tidak akan terkurangi dengan kemaksiatan. Jadi sebab kesesatan Murji'ah karena menganggap iman itu sesuatu sebagai satu kesatuan yang tidak bisa mengalami pengurangan maupun penambahan. Sehingga kalau kurang ya langsung hilang, kafir. Nah, kalau sudah ada ya tidak akan mengalami kekurangan. Makanya selama kafir, walaupun menurut mereka kalau kafir ya ketaatan tidak bermanfaat sedikit pun, ya tidak. Orang kafir ketaatan tidak bermanfaat sedikit pun. Ini betul atau salah? Betul, ya tidak. La yanfa'u ma'al kufri ta'ah, bersamaan dengan adanya kekufuran, orangnya kafir. Ketaatan bermanfaat tidak bermanfaat sama sekali. Nah, dari sini mereka kemudian kiaskan, oh berarti selama ada iman, kalau orang itu sudah dikatakan beriman, walaupun melakukan dosa, tidak akan bermudarat. Paham? Mereka kiaskan dengan apa? Kias dibalik. Fahaula fi tarafin wal khawarij fi taraf. Sehingga orang-orang Murji'ah ini berada di suatu ujung, sedangkan khawarij di ujung yang lain. Dua kelompok yang saling bertentangan. Satunya terjatuh dalam ifrat, satunya terjatuh dalam tafrid.
Fa innahum yaqulun nukafirul muslima bikulli dhanbin aw bikulli dhanbin kabirin. Sebab orang-orang Khawarij mengatakan kami mengkafirkan muslim dengan sebab dosa atau dengan sebab semua dosa besar. Wa kadzalikal mu'tazilah alladziina yaquluna nam yuhbatu imanuhu kulluhu bil kabirah. Demikian pula orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan imannya dihilangkan keseluruhannya dengan sebab dosa besar. Fala yamqa ma'ahu syai'un minal iman, sehingga tidak tersisa bersamanya sesuatu pun atau sedikit pun dari keimanan. Lakinnal khawarij yaqulun yakhruju minal imani wa yadkhulu fil kufri. Ya, orang-orang Khawarij mengatakan dia keluar dari keimanan dan masuk dalam kekufuran. Ini hukum di dunia. Wal Mu'tazilah yaqulun, sedangkan orang-orang Mu'tazilah mengatakan yakhruju minal iman wa la yadkhulu fil kufri. Wa hadhil manzilah bainal manzilatain. Mu'tazilah katakan dia keluar dari keimanan memang, tapi tidak masuk dalam kekufuran. Dan inilah yang dinamakan al-manzilah bainal manzilatain, suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Al-manzilatain yang dimaksud apa? Apa Ghazi? Iman dan kufur. Nah, kemudian mereka tetapkan suatu kedudukan antara itu. Wa biqaulihim bi khurujihi minal iman aujabu lahul khuluda finnar. Dan dengan perkataan mereka bahwasanya orang yang melakukan dosa besar keluar dari keimanan, maka mereka mengharuskan pelakunya kekal di dalam neraka walaupun di dunia tidak menghukumi kafir. Berarti hasil akhirnya sama, ikhwan, antara Mu'tazilah dan Khawarij. Wa tawaifu min ahli al-kalam wal fiqhi wal hadithi la yaquluna dzalika fil a'mal, lakin fil i'tiqadatil bid'iyah wa in kana sahibuha muta'awwila. Taib, dan segolongan dari kalangan ahlul kalam serta ahli fikih dan ahli hadis tidak mengatakan yang demikian itu. Dzalik, in isyarah kemana? Al-isyarah ta'udu ila takfir bikulli dhanbin aw bikulli dhanbin kabirin. Ya, mereka tidak mengatakan itu, tidak mengkafirkan muslim dengan sebab semua dosa besar, tapi fil a'mal, pada amalan-amalan saja, yaitu pada dosa-dosa besar yang sifatnya amali. Akan tapi pada keyakinan-keyakinan bid'iyah mereka mengkafirkan. Mengkafirkan orang-orang yang terjatuh dalam keyakinan-keyakinan bid'iyah walaupun pelakunya itu melakukan takwil. Baik. Fayaqulun, sehingga mereka mengatakan yukaffaru kullu man qala hadzal qaul la yufarriquna bainal mujtahidil mukhti wa ghairihi. Mereka mengatakan setiap orang yang mengatakan perkataan ini atau setiap orang yang meyakini keyakinan ini dikafirkan. Mereka tidak membedakan antara mujtahid yang keliru dan yang lainnya. Taib, seperti misalnya keyakinan bahwasanya kalamullah makhluk. Menurut pendapat ini, kalamullah makhluk. Ini bid'ah dalam masalah i'tiqad, maka di sisi mereka hukumnya kafir. Tidak dibedakan antara seorang yang mujtahid yang keliru atau yang lainnya, atau seorang yang memang tidak mendengar kecuali itu sejak kecil. Dengan orang-orang yang memang memilih keyakinan batil tadi. Au yaqulun, atau mereka mengatakan bikul yukaffaru kullu mubtadi'. Mereka mengatakan dikafirkan semua pelaku bid'ah.
وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيم نعم وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة. Maka mereka itu masuk pada mereka dalam penetapan yang umum ini perkara-perkara yang besar. Fa inna nususal mutawatirata qad dallat ala annahu yakhruju minan nari man fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Sebab nas-nas mutawatir telah menunjukkan bahwasanya akan keluar dari neraka siapa saja yang ada di dalam hatinya seberat zarrah dari keimanan, berhubungan dengan hadis syafaah. Wa nususul wa'di allati yahtaju biha aulai tu'aridu nususul wa'id allati yahtaju biha ulaik. Dan nas-nas al-wa'd itu apa? Yaitu janji-janji berupa pahala bagi orang-orang yang taat. Nah, nas-nas tentang wa'ad, tentang janji-janji, di antaranya juga janji ampunan bagi siapa saja yang melakukan dosa dan meminta tobat. Nah, yang dijadikan hujjah oleh mereka ini siapa? Berarti orang-orang Murji'ah, bertentangan dengan nas-nas al-wa'id yang berupa ancaman-ancaman yang dijadikan hujjah oleh mereka yang lain, yaitu orang-orang Khawarij. Makanya antara Khawarij dan Murji'ah, di antara sebabnya akhwan, karena mereka keliru dalam memahami masalah al-wa'du wal wa'id, berhubungan dengan janji dan ancaman. Wal kalamu fil wa'idi mabsutun fi mawdi'ih, dan pembicaraan tentang masalah wa'id itu dijelaskan dalam tempatnya sendiri. Wa sayati ba'duhu 'indal kalami 'ala qauli syekh wa ahlul kaba'ir fin nari la yukhalladuna idza matu wa hum muwahhidun. Yarhamukallah. Dan pelaku dosa besar itu di dalam neraka tidak dikekalkan apabila mereka mati dalam keadaan mereka mentauhidkan. Nah, itu nanti di sana akan dibahas tentang bagaimana memahami permasalahan wa'id, yaitu ancaman. Baik. Kenapa pada sebagian ancaman Allah Subhanahu wa taala tidak terapkan? Ini yang dikatakan oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah adalah suatu bentuk penyelisihan terhadap janji. Berarti Allah zalim kalau demikian. Makanya bagi mereka setiap janji ancaman harus tertunaikan. Dan nanti akan dibahas di sana bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan atas pelaku dosa besar, itu adalah kepemurahannya. Dan tidak dikatakan zalim ketika seorang memberikan pengampunan terhadap kesalahan dari hamba-hambanya yang dulu telah diancamkan kepadanya dengan suatu hukuman. Tapi ini menunjukkan keluasan rahmat dan kepemurahannya. Berbeda kalau janji pahala. Janji pahala Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi sama sekali, bahkan menambah. Sehingga Allah tidak menzalimi sedikit pun, bahkan memberikan keutamaan. Wal maqsudu huna annal bid'ah hiya min hadzal jinsi. Dan maksudnya di sini bahwasanya bid'ah termasuk dari jenis ini. Maksudnya akhwan, bahwasanya semua khabar yang terkandung di dalamnya penetapan tentang suatu hukuman kepada hamba atau terluputnya kebaikan-kebaikan darinya, ini berlaku juga pada masalah-masalah bid'ah. Karena bid'ah masuk dalam kategori kabair walaupun lebih parah.
apabila dosa tersebut tidak mencapai tingkatan kekufuran. Makanya bid'ah terbagi jadi dua, mukaffirah dan ghairu mukaffirah, yang menjadikan pelakunya kafir dan tidak menjadikan pelakunya kafir. Nah, bid'ah yang ghairu mukaffirah, yang pelakunya tidak dikafirkan, ini keadaannya seperti pelaku-pelaku dosa besar. Baik. Fa inna rajula yakunu mu'minan batinan wa zahiran, lakin ta'awwala ta'wilan akhta'a fihi imma mujtahidan wa imma mufarritan mudhniban. Sebab seseorang dia itu memang mukmin secara batinnya dan zahirnya, bukan orang munafik. Beriman secara zahir dan batin. Akan tapi dia mentakwil, melakukan takwil dan terjatuh dalam kekeliruan dalam memahami suatu dalil. Kemungkinannya karena itu ijtihad atau karena apa? Karena itu dia meremehkan dalam belajar atau seorang yang pendosa. Nah, fala yuqalu, maka tidak dikatakan pada yang seperti ini inna imanahu hubbita li mujarradi dzalik. Tidak dikatakan bahwasanya imannya itu dihapus dikarenakan itu saja. Illa an yadulla ala dzalika dalilun syar'i, kecuali apabila ada dalil syar'i yang menunjukkan hal tersebut. Bal hadza min jinsi qaulil khawarij wal mu'tazilah, bahkan apabila orang yang terjatuh dalam keyakinan seperti itu berupa keyakinan bid'ah langsung dikafirkan, maka ini terjatuh dalam perkataan Mu'tazilah dan Khawarij juga. Baik. Jadi tidak dikafirkan secara mutlak. Tapi juga tidak dikatakan tidak kafir secara mutlak, ikhwan, dalam penjelasan setelahnya. Wala naqulu la yakfur, balil adlu huwal wasat. Kita pun tidak mengatakan dia tidak kafir secara mutlak, tapi yang adil adalah pertengahan yang nanti akan diterangkan insyaallah di kalimat-kalimat setelahnya. Nah, ini butuh konsentrasi ya kawan. Untuk konsentrasi dipahami dengan baik. Karena kekeliruan dalam masalah ini ternyata fatal. Telah tersesat dua golongan besar. Golongan yang dikatakan wa'idiyah. Wa'idiyah itu masuk di dalamnya Khawarij dan Mu'tazilah, dan yang sepemahaman yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan yang kebalikan yaitu orang-orang Murji'ah yang menyatakan dosa tidak punya pengaruh sama sekali dalam masalah iman. Makanya tukang judi, pezina itu keimanannya di sisi Murji'ah seperti imannya para nabi, seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Ini keyakinan yang sangat rusak karena terbuka dengannya peluang untuk seorang mengatakan beriman padahal dia terjatuh dalam dosa-dosa besar, sehingga bisa legal dosa-dosa itu di sisi Murji'ah wal iyad billah. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.